Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam santun, salam hangat, dan salam persaudaraan selalu untuk sahabat-sahabat channel dari Bang Lampung, untuk sahabat-sahabat channel dari seluruh tim spiritual Bari Lampung, untuk sahabat-sahabat channel dari Bung Laga Official, dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Merauke, bahkan sampai ke pelosok penjuru dunia. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur atas segala karunia dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua masih dapat bertatap muka, masih dapat bermuhajahah. Ini semua karunia dari Ilahi Rabbul Izzati. Dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada ya Habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga tercurah pada keluarga besar beliau, para sahabat-sahabatnya, tabi'i wa tabi'innya, dan kita sebagai umatnya Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, insyaallah akan senantiasa diselamatkan, baik di kehidupan dunia yang fana, yang sementara ini, yang sesaat dan sebentar ini, dan kelak menuju kampung akhirat yang abadan, pasti itu abadi. Sahabat-sahabat channel dari Bari Lampung, sahabat-sahabat channel dari seluruh tim spiritual Bari Lampung, sebelum Bung Laga sembari menunggu kedatangan sahabat saudara kita Ki Jagabaya, Bung Laga akan apa itu member? Member itu adalah suatu anggota tetap sahabat-sahabat semua. Dalam hal ini tidak terpisahkan. Jadi kalau sahabat-sahabat semua, keuntungan menjadi Bari Lampung, yang pertama yang tadinya madu seharga Rp500.000 bisa menjadi harga Rp100.000. Dengan catatan sahabat-sahabat semua, dengan catatan membayar biaya administrasi. Berapa Bung Laga? Sebesar Rp100.000. Dan hubungi ke nomor WhatsApp dari Bari Lampung terbaru, yaitu 0896 3694 4644. Bung Laga ulangi, hubungi nomor WhatsApp Bari Lampung yang terbaru, terkini, terupdate sahabat-sahabat semua. Berapa Bung Laga nomor dari Bari Lampung yang terbaru? 0896 3694 4644 sahabat semua. Oke sahabat semua, saat ini Bung Laga berada di kediaman Wak Kari sahabat-sahabat semua. Tapi Wak Kari saat ini dalam keadaan kurang enak badan sahabat-sahabat semua. Letih, lemah, lesu, namanya manusia sahabat-sahabat semua. Manusia terkadang ada rasa lelah, rasa capek, rasa jenuh sahabat-sahabat semua. Bung Laga memohon doanya kepada sahabat-sahabat semua agar Wak Kari cepat sembuh, cepat pulih seperti sedia kala sahabat-sahabat semua. Sahabat-sahabat, tujuan dari Ki Jagabaya datang kemari dan bertemu sahabat-sahabat semua, tadinya rencananya ingin mengobrol dengan Wak Kari juga. Namun ternyata Wak Kari dalam keadaan sakit. Tujuan Ki Jagabaya adalah dia ini masih penasaran sahabat-sahabat semua. Yang pertama akan menanyakan keadaan Bung Laga setelah disekap, disiksa, dianiaya, difitnah oleh anak durhaka, yaitu Perdi. Dan yang kedua, Jagabaya ini menanyakan, perlu sahabat-sahabat, mungkin sahabat-sahabat Bari Lampung yang lama mungkin telah mengetahuinya. Tapi kalau sahabat-sahabat sastra Bari Lampung yang terbaru, perlu Bung Laga flashback belakang sahabat-sahabat semua. Dulu Perdi sampai jatuh hati kepada anaknya Ki Jagabaya. Dia pernah melamarnya sahabat-sahabat semua. Dan ternyata cinta dan kasih sayang Perdi tidak bertepuk sebelah tangan. Diterimalah oleh anaknya Ki Jagabaya. Ucuk dicinta ulang pun tiba sahabat-sahabat semua. Tapi entah kenapa akhir-akhir ini rupanya
jangan salahkan anak Ki Jagabaya, sahabat-sahabat semua. Siapapun yang menjadi kaum Hawa tidak mungkin mau melihat kebrutalan, kebiadaban, dan kekejian Ferdi saat ini. Nah itulah sahabat-sahabat semua. Itulah maksud dan tujuan dari Ki Jagabaya, sahabat-sahabat semua. Oke sahabat-sahabat semua, dukung terus sahabat-sahabat semua. Dukung channel dari Wakari dengan cara di like and di share. Ditekan tombol loncengnya, biarkan terus menyala sahabat-sahabat semua. Agar para sahabat-sahabat tidak ketinggalan dalam menonton video-video terbaru, notifikasi terbaru dari Wakari channel. Dukung juga Ki Jagabaya, sahabat-sahabat semua. Luar biasa sahabat-sahabat semua. Ki Jagabaya yang kita kenal ganas, tak bisa diajak kompromi, namun dengan istiqomahnya, dengan taubatnya, beliau berjalan di rel kebenaran dengan istiqomah, taubat nasuha. Dukung Ki Jagabaya dengan cara di like and di subscribe sahabat-sahabat semua. Dukung juga Bung Laga dengan cara di subscribe, karena subscribe itu gratis sahabat-sahabat semua. Subhanallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini sahabat-sahabat semua, akhirnya Ki Jagabaya datang juga. Alhamdulillah. Sudah disiapkan teh hijau cap kepala jenggotnya Ki Jagabaya. Allah. Jadi aku lihat Bung Laga nih masih sehat, masih kuat. Sebenarnya di luaran Jagabaya, di luar mungkin banyak yang melihat memandang bahwa Bung Laga ini tidak mungkin sakit. Iya. Tapi sebenarnya Ki Jagabaya, jujur, perlu Bung Laga katakan dengan sahabat-sahabat Ki Jagabaya, tulang rusuk sebelah kiri Ki Jagabaya, Bung Laga ini patah Ki Jagabaya. Astagfirullahaladzim. Akibat diinjak-injak dengan sewenang-wenang oleh Ferdi, Janggar, Jarod, Supeng, dan lain-lainnya. Masya Allah. Jadi aku tidak lihat Wakari. Mana Wakari? Wakari sakit Ki Jagabaya. Memang sakit biasa dia. Ya sakit lelah, yang namanya satu faktor umur juga. Padahal beliau itu amat sangat gagah Ki Jagabaya. Ya, tapi ada sehat ya ada sakit. Saya tahu juga sifat terjang Wakari. Iya. Ya, kemungkinan. Tapi ngomong Ki Jagabaya, ini Bung Laga telah siapkan. Tadi minta kepada Wakari, jadi Bung Laga yang bikin sendiri teh ini spesialis untuk Ki Jagabaya, kata Wakari. Wakari lagi sakit. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih. Panas jangan dulu diminum. Ya, terima kasih banyak. Ya Allah ya Karim. Jadi tujuan Ki Jagabaya kesini ini menanyakan satu bisa terjadinya antara, bukan aku mau ingin memasuki ranah rumah tangga Bung Laga, bukan. Iya, tapi yang jelas itu informasi apakah benar Ferdi itu mengubur ini apa tuh Bung Laga ingin menghabisi dengan Mat Janggar itu. Benar Ki Jagabaya. Jadi Ferdi ini kan sebenarnya sudah Bung Laga sekolahkan di sekolah agama. Sudah Bung Laga titipkan kepada gurunya untuk sering memperhatikan dan mengajari hal agama kepada Ferdi. Tapi tak dinyana, tak diduga, dan tak disangka Jagabaya, Ferdi ini semenjak kedatangan Janggar dibujuk rayu oleh Janggar agar memusuhi Badai Lampung dan agar memusuhi ayah kandungnya sendiri, Bung Laga ini. Jadi tujuan dia itu apakah ada dampak yang lain, apa memang semenjak ada Janggar masuk ini, apa gimana? Tujuan mereka sebenarnya, apa sebenarnya tujuan itu? Ferdi ini sebagai alat bagi mereka untuk mengadu domba. Jadi kalau bahasa Belanda itu DPD et impera. Iya, mengadu domba. Dengan Ferdi ikut mereka, otomatis dia akan memusuhi ayah kandungnya, Bung Laga ini. Dan otomatis juga akan memusuhi Badai Lampung serta tim seperti orang lain. Apakah ada barang pusaka atau Ferdi memang mengharapkan satu ngomong aku tidak sampai ke dalam sana, Bung Laga. Tapi mengenai Ferdi ini kan kena ada bersangkutan dengan anak saya, maka saya sampai ke dalam sana. Benar. Apakah ada gonogini harta apa gimana? Karena istri Bung Laga kan banyak. Jadi begini. Karena Ki Jagabaya belum sempat mendengar apa yang perlu Bung Laga paparkan. Belum. Masih sakit Jagabaya. Astagfirullahaladzim. Jadi perlu Bung Laga sampai ke Jagabaya. Yang pertama, ternyata ibu kandung dari Ferdi ini telah menghasut Ferdi. Masya Allah.
Padahal sebenarnya tidak mau Bulaga bersumpah demi Yang Maha Kuasa ya. Padahal sebenarnya dia ingin mencuci tangan. Jelas-jelas mata kepala Bulaga sendiri melihat, mohon maaf ini bukan aib, Iya, bukan benar-benar. juga apa namanya mempromosikan aib-aib yang ada di rumah tangga, bukan, tapi Iya. agar tahu Iya, permasalahannya. benar-benar. Dia selingkuh serong dengan lelaki pilihannya. Astaga. Itu Ki Jagabaya. Dan yang kedua, Perdi ini terhasut ingin mengambil harta benda dari Bung Laga. Oh, jelas ada motif yang lain, Pak. Iya, Ki Jagabaya. Entahlah apalagi, sehingga atas kasakusuk rayuan dari Janggar, Jarod, Sugeng dan lain-lainnya ini, Bung Laga difitnah, disekap, disiksa, dianiaya, diinjak-injak Ki Jagabaya, Masya dan nyaris saja dikubur hidup-hidup oleh anak durhaka tersebut. Jadi bisa terjadinya, aku tuh ada sahabat yang menyampaikan, apa sudah tahu kabar apa belum, kata Ki Jagabaya. Kenapa saya bilangin? Bung Laga telah tiada. Wah, aku sampai luar biasa. Siapa yang menghabisinya? Saya kurang tahu. Ya itu tadi, darah daging Bung Laga sendiri. Sembuhkan. Berarti tujuan Perdi ini ketemu dengan Matanjar inilah yang tukang meruncing permasalahan. Bisa juga sehingga menjadi rancu. Iya. Bisa juga. Karena setahu saya, orang kalau disantrenkan itu menggali ilmu agama. Iya. Apalagi kayak Perdi ini sudah nggak tahu tahunnya lagi kan. Benar. Kalau kita lihat dari menguasai tingkat yang mungkin dia luar biasa. Apa dia ini memang menguasai ilmu tidak kuat, disalahgunakan. Sebenarnya intinya dia ini bujuk rayu. Dia ini diiming-imingi karena masih muda, masih labil, masih muda, termakan rayuan-rayuan. Padahal ingin menggelincirkan dia kan. Dia labil, termakanlah hasutan dari Janggar ini. Sedangkan Janggar yang kita kenal, saat dia kalah ya, nah inilah kelebihan dari Lampung ya, begitu istimewa ya Lampung ini ya. Saat dia kalah, Janggar ini dibiayai juga, ada sedikit biaya dari Bang Lampung. Dari Lampung untuk dia pesantren juga. Jadi Janggar ini disekolahkan oleh Bang Re Lampung, kok dia membalas dengan ingin menghabiskan Bang Re. Tapi setidaknya perlu kita cermati Ki Jagabaya. Secara hukum akal, secara logika, bisa jadi ada raja-raja preman, raja-raja dukun di belakang layar. Itu pasti. Iya kan? Tak mungkin air itu deras kalau tidak didorong dari atas. Benar. Tapi ngomong-ngomong minum dulu, Jagabaya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Ya, begini juga sudah aku alhamdulillah sudah diterima di sini. Men, tolong ambil madu dengan garam. Allahu Akbar. Ya, nah itulah cerita kronologi sebenarnya Ki Jagabaya. Subhanallah. Jadi Perdi sama Mat Janggar ini bersatu, sama-sama mendapatkan ilmu yang sangat tinggi. Tujuannya cuma ingin menghabisi orang tua. Kayak Perdi ingin membunuh bapaknya, Mat Janggar ingin menghabiskan orang yang telah membesarkan dan mensekolahkannya. Jarod melunjak durhaka juga kepada kakak kandungnya Mat Ompong. Subhanallah. Nah, masalah perjodohan. Sebagai orang tua Jagabaya, Bung Laga akan menepati janji. Tapi saat ini kan Perdi telah membrutal kembali ke Jagabaya. Apakah anakmu mau menerima Perdi seperti itu? Makanya disinilah yang aku bicarakan, yang aku ingin ketemukan. Apakah kalimat orang-orang tuh mengatakan Perdi yang ingin menghabiskan bapaknya, apa benar atau tidak? Iya. Inilah yang saya ingin temukan sama Bung Laga nih. Ternyata kalimat penyampai itu saya pegang A1. Jadi menengahi perjodohan anak kita nih, mudah-mudahan kalau memang jodoh dia akan nanti ketemu. Iya, benar. Untuk sementara ini ya, jangan dulu kita permasalahkan. Ini kan dikenakan satu jelas mantan istriku ini mungkinan keluarganya tak akan terima gitu kan, atas perbuatan Perdi ini kan. Iya, benar. Iya.
Yang tadinya dia ngancam-ngancam rumah mamanya. Iya, iya. Sudah itu nggak lama terjadi, kamu Bung Laga pun akan mau dihabisinya. Iya, benar-benar. Mau dibunuhnya. Iya. Bang Lampung pun mau dihajarnya. Nah inilah masalah di dalam anak kita ini. Itu sementara kita redahkan dulu. Iya, iya. Ya. Karena begini juga Pak ya. Siapapun orangnya. Ya yang penting kaum hawa. Ya. Tidaklah mungkin mau dengan lelaki seperti itu. Iya, yang begini Bung Laga. Kita itu lihat dulu latar belakangnya. Ya. Jadi latar belakangnya dia ini emang dia tadi memang menguasai berguru dengan siapa? Ya. Apakah memang dia mampu dan tidak mampu? Ya. Lihat dulu sisi kiri dan sisi kanan sahabatnya. Benar. Kalau sahabatnya memang kiai, dia nggak mungkin akan terjebur. Ini. Tapi saya lihat Bung Laga dibilangnya sahabatnya berkawan dengan sianu. Wah, Ya. ini. Berarti di belakang mereka nih ada yang orang yang lebih hebat lagi. Itu tadi. Iya. Makanya memang masih menggelayuti di pikiran Bung Laga juga Pak ya. Karena bagaimanapun kalau janggar sekedar janggar, dia tidak punya andalan. Tidak mungkin seberani itu dengan Bari Lampung juga. Makanya seperti ada permainan. Ya. Ada apa antara Janggar sama Ferdi ini? Ya. Siapa di belakangnya ini? Itu perlu kita selidiki juga. Iya. Itu ada tujuan misi. Iya. Apakah benar dia ingin menghabisi Bang Re atau Bung Laga yang ingin dihabisi? Iya. Karena misi mereka tuh kok yang diperalat orang dua ini. Yang ini. Iya. Jarod kan tobat nih. Nah. Ya. Tobat, Alhamdulillah. dengan orang tuanya, Alhamdulillah. menangis di pangkuan ibunya yang sudah tua. Alhamdulillah. Tapi apa? Saat ini atas bujuk mereka kembali, Jarod membrutal kembali. Astagfirullahaladzim. Yang tidak habis pikir menangis di hadapan Bari Lampung, menangis di ibu kandungnya sendiri. Hanya harta benda, hanya jabatan, tergiur mereka jaga bayang. Berarti mereka tuh di samping itu ada seseorang. Nah, ini tadi juga ya. Juga bayang. Bung Laga akan memperkenalkan madu kuning, madu hitam, garam, asmain. Silakan, Jadi sembari menunggu, ya. mau silakan diminum. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Adanya, Terima kasih banyak. Teh hijau cap Wah, jenggot. ini pun sudah nikmat saya minum mulai ya. Saya datang sini sudah bersyukur. Oke, sahabat-sahabat semua, sekali lagi, apabila sahabat-sahabat semua berkeinginan untuk menjadi member Bank Lampung, silakan membayar biaya administrasi sebesar Rp100.000. Apa saja manfaat dan kegunaannya Bung Laga? Manfaatnya yang selama ini saudara-saudari, sahabat-sahabat tercinta, terkasih, tersayang membeli madu kuning, madu hitam seharga Rp500.000 satu botolnya. Sekarang apabila telah menjadi member dari Bari Lampung, harganya Rp100.000. Sama dengan madu hitam. Murah sekali ya. Keuntungannya besar kan jaga bayar kan? Iya. Caranya gimana itu? Ya caranya. Kalau ada peminat caranya kalau ingin mendaftar menjadi anggota tetap member dari Bari Lampung, membayar uang sebesar Rp100.000 ke tujuan. Nah, sekarang nomor WhatsApp Bari Lampung kan telah berubah, bukan yang seperti dulu. Oh, bukan yang lama itu bukan? Bukan yang lama. Berarti yang baru ini? Yang baru. Jadi nomor WhatsApp dari Bari Lampung terbaru, sahabat-sahabat semua, 0896 3694 4644, sahabat-sahabat semua. Silakan untuk mendaftar segera menjadi member Bari Lampung. Karena kalau sahabat-sahabat tidak mendaftar, tidak mau jadi anggota tetap dari Bari Lampung, harga masih tetap Rp500.000. Banyak kerugiannya kalau gitu ya. Lebih baik daftar. Nah, yang kedua manfaatnya jaga bayar. Ya. Setelah menjadi member, tidak menutup kemungkinan Bari Lampung nih pergi ke Pulau Jawa, ya kan? Karena telah menjadi anggota tetap member dari Bari Lampung, dihubungilah salah satu sahabatnya ini. Bisa silaturahim. Oh, ini tujuan yang kalau kita ke member ini. Iya. Bisa langsung video call langsung dengan Bari Lampung. Langsung bisa foto ya. Langsung bisa foto bareng keuntungannya.
Kan banyak sekali manfaatnya sahabat-sahabat semua. Tadi hanya bisa kita tahu dari cerita, sekarang kita tahu orangnya langsung. Benar, benar. Nah, ini garam asma, sahabat-sahabat. Allah. Mungkin Ki Jagabaya juga telah mengetahuinya. Iya. Ada yang menganggap bahwa garam ini sekedar garam bongkahan laut, air laut, ya kan? Hanya untuk penyedap bumbu masakan di dapur. Benar. Memang benar, sahabat-sahabat semua. Tapi garam asma ini telah dipuasai, telah didoakan, telah dirajah oleh Bang Ri Lampung dan oleh kakeknya Perdi, sahabat-sahabat semua. Luar biasa. Luar biasa ini. Dua Ya. seorang kesatria sejati. Orang-orang yang hebat-hebat. Orang-orang andal. yang hebat mumpuni, Iya, Jagabaya. yang sangat andal. Iya. Luar biasa. Jadi apa saja, Bung Laga, manfaatnya kalau garam itu, sahabat-sahabat, saudara-saudari. Yang pertama manfaatnya, apabila saudara-saudari punya usaha dagang, toko, warung, hati boleh sama, Benar-benar. Ya. kepala boleh sama, tapi hati tentu berbeda, Jagabaya. Iyalah, Ya namanya kita manusia hidup. Manusia hidup kan? Sirik, Ah. dengki, Nah, positif ada. positif ada kan? Ya, karena kita di sini jantung, Ah. hati, Hati dan benar. disitulah kekotoran itu. Nah, Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal seperti itu. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Sudah otomatis sahabat-sahabat semua rasa iri, dengki, tidak mau kalau saudaranya maju, tidak Ya, mau benar. kalau pembelinya ramai, kita Benar. Jagabaya ya. Berbagai macam cara dilakukan Untuk pergilah si A menghancurkan. ini ke orang pintar, Iya. Jagabaya. Ditanamlah sesuatu di tempat kita. Allah wa'ala bisawab. Yang penting hakikatnya kita hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Manusia insan biasa Ya. yang hanya bisa berikhtiar dan berusaha. Benar. Dan banyak lagi. Jadi tata caranya, sahabat-sahabat semua, tata caranya. Garam asmai tepat pada jam 12 malam, sahabat-sahabat semua. Sebelumnya kita mengambil air wudhu dulu, kita bersuci, Ki Jagabaya. Iya, benar. Kita sucikan diri, kita meminta kepada Allah SWT agar usaha kita seperti semula. Dilancarkan, Dilancarkan. dibukakan. Iya. Setelah itu tepat pada jam 12 malam kita taburkan garam asma itu dari tempat di depan sebelah kanan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sebanyak 7 kali. Sampai habis garam asma ini sama-sama semua. Sampai gak habis. Mudah-mudahan sama-sama semua segala keluh kesah yang menimpa sebagai problematika keadaan saudari-saudari semua yang punya usaha hancur, gulung tikar, bangkrut, garam asma ini sebagai solusi dan jalan keluar terbaik. Berapa Bung Laga Ki Jagabaya? Harganya sahabat-sahabat semua. Saat ini sahabat-sahabat semua karena kita saling berbagi. Mas kawin lah kasarnya. Mas kawinnya, maharnya. Maharnya. Harganya saat ini bukan 300.000 lagi, tapi 200.000 rupiah sahabat-sahabat semua. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semua. Mudah-mudahan banyak hal-hal lain yang bisa manfaatnya sahabat-sahabat. Banyak sekali manfaatnya. Iya. Iya. Ki Jagabaya hafal nomor WhatsApp-nya. Saya. Oh, nanti dicantumkan saja di Iya. video setiap pemutaran Iya. video ya. Iya. Men, Wakari nomornya ada, men. Nanti juga Wakari dicantumkan di live ataupun di streaming dari Wakari. Bisa menghubungi Bulaga, sahabat-sahabat semua. Nomor WhatsApp Bulaga 0895 3394 59176, sahabat-sahabat semua. Bulaga ulangi, bisa menghubungi ke Ki Jagabaya, ke Wakari ataupun Bulaga. Nomor WhatsApp Bulaga 0895 3394 59176. Insyaallah amanah sahabat-sahabat semua. Amin. Allahu Akbar. Sekarang kita bahas lagi Ki Jagabaya. Masalah lamaran ataupun cincin mas kawin yang ada di anaknya Ki Jagabaya. Bagaimana kita memecahkan persoalan ini? Ya, kalau aku ini katakanlah dari pihak perempuan, Ya, jadi ya. kami ini hanyalah menerima dengan keputusan anak-anak kita ini. Iya, iya. Nah, tapi kita letakkan atas sifat terjangnya Perdi ini,
ingin menghabiskan orang tuanya. Ya jelas dari pihak kami ini pun memikirkan untuk kedepanan keselamatan anak kami. Benar. Nah ini kan yang kami pikirkan ini kan. Ya, Bukannya kami ini menolak karena mentah-mentah, bukan. ya. Karena jodoh dulu, walaupun kemanapun pasti jadi. Kalau itu jodohnya. Yang kami pikirkan keselamatan anak. Ya. Karena kita berumah tangga ini nggak akan sebulan 2 bulan, tahunan. Jadi kalau masalah anak ini kita katakanlah biarkanlah dulu mau kemana harus mereka. Ya. Tapi sekedar ada usul nih Ki Jagabaya. Gimana sekedar bagusnya? usulannya. Hmm. Dikatakan salah Perdi, memang Perdi bersalah dalam hal ini. Karena sepengetahuan saya sebagai ayah kandung dari Perdi, kalau tidak salah ini, saat itu pernah Perdi ini beli cincin 10 gram, 24 karat. Apakah itu memang benar-benar untuk anaknya Ki Jagabaya atau ke orang lain? Saya minta tolong jawabannya sejujur-jujurnya Ki Jagabaya. Kalau di anak saya itu cuman ada yang 10 gram. Iya. Setahu saya. Iya. Kalau yang 10 gramnya saya tidak tahu. Iya. Apakah mungkinan kepada yang lain atau tidak. Iya. Nah inilah yang saya tahan kepada Bung Laga. Iya. Supaya karena anak ini yang kita pikirkan, sedangkan Bung Laga aja akan dihabiskannya, akan dibunuhnya, apalagi calon seorang istri. Iya. Nah ini perlu kita kancah Ki Jagabaya. Nah gimana? Karena bagaimanapun sebenarnya bisa jadi bukan hanya kehendak dari Perdi, tapi karena iming-iming wanita-wanita cantik, harta-harta benda, emas, intan, permata dari Janggar Supeng ini. Tapi kalau Bung Laga, ya, seorang yang menuntut ilmu di dalam pesantren itu, kalau sudah menguasai semuanya, yaitu tadi ya, apakah dia mampu apa dia kuat, kita tidak tahu nanti mendapatkan iming-iming dari ya inilah yang orang-orang yang apalagi seperti anak-anak ini kan masih muda-muda, masih lagi lah, masih lapin bener, ya itu yang kita takutkan. Iya. Jadi hal ini bisa kita kancah, kita bisa pecahkan bersama Ki Jagabaya. Karena walau bagaimanapun tidak ada yang namanya mantan anak. Iya benar. Kalau mantan suami, mantan istri, mantan apalah ya, ada kan? Kalau mantan anak kan tidak ada. Nama Bung Laga, walau bagaimanapun ya, karena Bung Laga jelaskan dengan sahabat-sahabat semua. Iya. Setegar-tegar batu karang yang ada di lautan, dia akan mudah terkikis sedikit demi sedikit apabila tiap waktu diterpa oleh ombak lautan ini. Mudah-mudahan hati Perdi juga seperti itu. Nah begini Bung Laga, saya itu bukan secara menolak, bukan. Ya, tapi kita menangisi dengan tujuan Perdi yang sangat kejam. Ini memang benar. Ya kan. Jangankan seperti anak saya, sedangkan bapaknya pun mau dihabisinya. Itu yang saya pikirkan kan. Sedangkan waktu kejadian itu saya melihat ada sebuah lubang besar itu. Di lubang itulah Bung Laga Sileri yang dihajar sama mereka. Allah Akbar. Pas saya lihat lagi di kuburannya itu, tapi aku waktu ke sana itu sudah diangkat. Tinggal ada segebong batang pisang lagi. Nah disitulah yang aku telusuri. Bung Laga ini dibuang ke laut apa ke sungai apa ke hutan. Sama Perdi ini. Ya, jadi Bung Laga di hutan di pinggiran sungai Ki Jagabaya. Alhamdulillahirrabbilalamin Ki Jagabaya seperti Mat Ompong, Mbah Gimbul, Ki Uyut, King Marper kan. Karena saat itu juga Bang Udin Botak disandera juga, disekap juga. Astagfirullahaladzim. Wakari juga yang menyelamatkan Bung Laga kan? Enggak, jadi Udin Botak disekap sama mereka itu tujuannya apa sebenarnya? Kok sampai semua sepertual Bang Lampung yang mau dihabisi? Agar kami terpecah belah. Tujuannya? Yang satu hal memikirkan bagaimana menyelamatkan Bung Laga, yang satunya bagaimana caranya juga agar Bang Udin Botak ini bisa terselamatkan. Itu persoalannya Jagabaya. Sebenarnya apa Bung Laga pernah mendengar di belakang mereka ini ada sesosok siapa? Sekedar desas-desus Ki Jagabaya, ya. Sekedar desas-desus nih. Ada seseorang
yang beraliran ilmu hitam yang amat sangat tinggi, Astagfirullahaladzim. dia datang kemari. Tapi Bulaga belum tahu siapa gerangannya. Satu contoh, ya. Di saat tulang belulang rusuk Bulaga ini patah mematah, yang diinjak-injak oleh mereka, oleh Perdi, Janggar, Jarot, Supeng, ya, yang tidak habis pikir, setelah Bulaga meminum madu, biasanya kalau minum madu dari Lampung itu, Allahu Akbar, pasti sembuh, bisa dipastikan sembuh, ya. Spontan. Tapi entah kenapa, apakah ini karena mungkin ilmu dari pendekar golongan ilmu hitam itu telah diturunkan kepada mereka, sampai saat ini tulang rusuk Bulaga kalau bernapas Ki Jagabaya seolah-olah menarik ke atas, sakit sekali Ki Jagabaya. Nauzubillah min dzalik. Iya. Nah inilah, bisa jadi guru besarnya telah menurunkan ilmunya kepada mereka Ki Jagabaya. Subhanallah. Allahu Akbar. Karena yang Bulaga rasakan bukan hanya sekadar diinjak-injak, tapi ada ilmu kanuragan yang amat sangat dahsyat yang menjadi mereka berani ingin membunuh dan mengubur Bulaga hidup-hidup. Itu persoalannya. Allahu Akbar. Berarti begini Bung Laga. Benar itu anak, sejahat apapun anak, tak akan kita buang. Ya kan? Tapi kau pikirkan ke depannya Bung Laga, hati-hati. Iya. Kalau anak sudah ingin menghabiskan seorang bapak, suatu saat akan bisa terjadi. Jagabaya, Bulaga rasakan sebentar saja. Mohon maaf sebentar ya. Sepertinya ada tamu tadi undang Jagabaya. Sebentar saja ya. Silakan. Bukan menghormati Jagabaya. Enggak apa-apa, silakan. Allah. Subhanallah. Ya Allah, sudah Bulaga ini kan sepertinya mereka apa namanya tidak terima kalau kita ngobrol membahas masalah Perdi ini Ki Jagabaya. Ya biarlah, tapi setidaknya mereka sepertinya ada tanda-tanda pada sepatu yang akan mereka kirimkan Ki Jagabaya. Hati-hati banget. Ya. Karena kemungkinan sedangkan Perdi itu sudah niatnya sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Bukan manusia lagi cara berpola pikirnya. Bentuknya manusia. Bentuknya aja. Hatinya iblis. Perdi. Seorang anak yang dibesarkan oleh bapaknya ingin dihabisi. Itu kalau saya lihat dari pola mata saya, dia itu telah menganut ilmu hitam yang sangat luar biasa. Masuk di akal Ki Jagabaya, masuk di akal. Nah, yang kita cari ini, siapa di belakangnya ini? Sebenarnya. Karena bukan hanya tim spiritual. Target sasaran utama mereka ini ternyata masih Bari Lampung. Karena bagi mereka, setelah kepala ini putus mudah sekali untuk memotong ekornya. Jadi Bari Lampung ini sasaran dan target utama mereka. Berarti mereka ada dendam sama Bari Lampung ini. Sudah pasti, kalau dendam sudah pasti. Masya Allah. Banyak sekali preman-preman aliran ilmu hitam dendam membara dengan Bari Lampung ini. Subhanallah. Saya belum pernah temu sama beliau sekarang. Sudah lama? Sudah lama sekali. Suatu saat saya akan berkunjung kepada Alhamdulillah, beliau dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Jadi Bari Lampung itu suatu sosok figur manusia yang dalam artian pilih tanding. Iya benar. Iya. Kepribadiannya sangat luar biasa. Iya. Begitu banyak preman-preman yang telah ditaubatkannya oleh beliau kan. Yang aku bingung kan sama beliau itu. Ya Allah. Beliau itu dihina, dicaci, ya kan, ditipu. Tapi beliau tuh malah bukan membalas dengan kekasaran, malah dibalas dengan kehalusan. Karena bagi Bari Lampung punya prinsip, air tuba akan dibalas dengan air susu oleh Bari Lampung. Ini yang satu contoh Jangkar ini, ya kan? Dibesarkan, disekolahkan bertahun-tahun itu. Ketika dia pulang malah dia yang mau dihabisi. Ini kan saya bingung ini. Seolah-olah kok dia ingin menumbalkan ada sesuatu yang diharapkan tempatnya beliau. Sampai Bulaga kan sekitar setelah Bulaga terselamatkan oleh tim spiritual oleh Matompong dan kawan-kawan. Bulaga berpamitan dengan Bari Lampung. Bulaga akan mengunjungi guru besar dari Bulaga. Jadi beliau bernama Kiai Haji Muhammad Norman Syafi'i. Subhanallah. Alhamdulillah sampai di kediaman beliau
Bung Laga diberikan petuah-petuah, nasihat-nasihat dan ujangan-ujangan yang amat sangat berharga bagi diri Bung Laga. Enggak, aku mendengar cerita Bung Laga tadi. Nah, coba gimana? Coba. Jadi Bung Laga tuh terselamatkan oleh beliau. Jadi begini, Gimana ceritanya itu? yang menyelamatkan Bung Laga tim spiritual. Mat Ompong, Wakari, King Marpel, Mbah Gimbul, Ki Uyut ya. Tapi kalau Bang Udin kan masih kena sekap nih. Tapi yang menghalangi seolah-olah ada kabut hitam di sana. Subhanallah. Ada beliau. Dari beliau. Beliau yang masuk. Iya. Tapi di Jagabaya semua juga tidak akan terjadi kalau bukan tidak ada yang Maha Kuasa dan doa-doa daripada sahabat-sahabat semua. Berarti itu ditunjukkan kepada yang kuasa itu, Perdi itu ingin menghabisi bapaknya. Inilah ceritanya Bung Laga nih, ketemu dengan seorang beliau ya ini. Allah ya kan. Sakit sekali ke Jagabaya. Luar biasa. Serius ke Jagabaya. Itu pasti kena ilmu hitam. Iya. Bung Laga telah menghadap ke beliau, ilmu dalam artian. Jadi dia juga masih mencari, masih meraba-raba sebenarnya bagaimana cara menghilangkan kekuatan ilmu hitam yang ada pada diri tubuh Bung Laga ini, sama-sama. Luar biasa, dia ingin menghabisi. Luar biasa. Tidak bisa membunuh Bung Laga, dia lambat laun. Seolah-olah api dalam sekam ke Jagabaya. Tapi terlalu kejam dia. Dan ada sebuah kata-kata dari Perdi. Setelah kejadian itu, Bung Laga paling lama bisa melihat dunia ini 1 minggu. Tidak, ini begini Bung Laga. Iya, ya. Jadi Perdi itu kan bukan anak pungut, bukan kan? Dia anak kandung. Iya. Perlu kita bayangkan sama sahabat ya. Sebelum Bung Laga ke daerah Lampung, ya sebelum ke daerah Lampung nih, kan Bung Laga di daerah Jawa. Bung Laga pesantren, ya. Kenapa Bung Laga saat itu membrutal dengan Perdi ini? Bung Laga temu seseorang di perjalanan, ya. Nah, melalui sahabat Bung Laga itu dia mengajak ke hal tidak benar. Bung Laga kan punya istri 7. Tapi maaf ya, saya mau masuk ke ranah rumah tangga Bung Laga. Tidak apa-apa. Ya. Apakah ada gini masalah harta yang ditinggalkan? Tidak ada sebenarnya. Jadi gini, ya. Memang di saat waktu Bung Laga masih menjadi preman kelas kakap, ya, masih preman yang brutal, ganas, arogan, ya. Saat itu untuk mencari uang amat sangat mudah sekali di Jagabaya. Oh iya, ya kan? Gampang sekali. Cukup kita memberitahu anak buah kita bahwa toko itu dijarah, disatuin di rumahnya, ambil hartanya. Tidak sampai hitungan jam telah ada depan mata kita. Berarti amat sangat mudah kan? Ya dulu Bung Laga namanya tenar. Nah itu tadi. Tapi setelah Bung Laga tobat, sadar, kadang Bung Laga kan Senin Kemis. Jadi terkadang hidup serba adanya, sederhana. Mereka rupanya istri-istri Bung Laga, mata-mata istri Bung Laga ini takut sengsara ke Jagabaya. Oh, jadi membalikkan. Ini dengan saat ini hanya ada satu. Dengan ibunya Perdi pisah, ya bukan pisah apa, pisah baik-baik. Karena Bung Laga tidak mau dayus namanya. Kalau sudah tahu nyata-nyata di depan mata kepala sendiri dia selingkuh, ya dia serong, tapi kita masih dalam hidup rumah tangga, dayus namanya. Apakah ini merasa sakit hati dari istri Bung Laga menyuruh anaknya? Bisa jadi. Karena dia ini seolah-olah cuci tangan. Nah ini makanya saya bilang, saya menggali ke situ. Ini siapa di belakang ini semua? Kok bisa jadi ke Jagabaya. Persoalannya gitu. Tapi yang tidak habis pikir ke Jagabaya. Kami berumah tangga dengan ibunya Perdi itu sekitar sudah kurang lebih 22 tahun. Lama lah itu. Jadi perjalanan hidup itu. Ya, dalam keadaan senang susah ya. Tapi entah kenapa pikiran apa yang telah meracuni hatinya. Mudah tergoda, mudah terbius. Luar biasa. Iya, anak Bung Laga satu ini. Luar biasa. Kalau lihat bapaknya baik, saya nggak nyangka itu. Ya tapi memang ada pepatah mengatakan juga. Jadi ibaratnya itu buah itu tak jauh dari batangnya. Ya, kalau udah jatuh nggak ada dahan. Kalau udah jatuh ada dahannya jauh lah buah itu. Bentar jauh kan. Ya, tapi kan anak Nabi juga kan. Anak Nabi di Jagabaya, tapi ya banyak. Murtad. Kan? Ya ini kan. Ini sudah suratan takdir tadi ke Jagabaya. Yang jelas namanya itu perjalanan hidup. Tapi Bung Laga ucapkan terima kasih kepada Ki Jagabaya. Alhamdulillah, karena mungkin Ki Jagabaya juga seolah-olah
eh, ada yang mengganjal di hati Bulaga kalau Ki Jagabaya tidak mencari ikan Bulaga ya? Iya, karena begini Bulaga, Iya, iya, iya. saya itu berhutang budi sama Bulaga itu, Iya, iya. sudah merasakan terjadinya permasalahan saya dulu. Bulaga itu bertaruh nyawa. Saat di Bukit Tengkorak ya? Nah, itulah saya merasakan seperti Krisama Sarung sama Bulaga ya. Jadi saya mendengar cerita Bulaga itu merasa miris jantung. Iya, iya. Seandainya Freddy itu bukan anak Bulaga, mungkin kan dia sudah aku cari juga. Iya, iya. Terima kasih Ki Jagabaya. Tadi Bulaga juga ucapkan terima kasih dengan sahabat-sahabat dari Lampung Ki Jagabaya. Iyalah, Karena saya perhatikan, saya teliti komentar-komentarnya. Amat sangat iba kasihan sekali melihat keadaan Bulaga. Dengan anak kandungnya sendiri, dengan darah dagingnya sendiri. Mbok ya kok tega Perdi menghujam, menyiksa, mendera Masya Allah, subhanallah. ayah kandungnya sendiri Ki Jagabaya. Sedih luar biasa, Bulaga sedih. Tapi apakah Bulaga akan tunjukkan kepada sahabat-sahabat semua? Karena sebagai seorang kesatria sejati, dia akan menepati janji dan dia akan selalu menjaga image-image yang akan menjatuhkan martabatnya. Ya, kalau kayak Bulaga nih seperti buah simalakama, Allah benar-benar bingung, benar-benar. gak dimakan, anak dimakan, bingung. Iya. Jadi sabar aja Bulaga. Iya, iya. Iya. Siapa tahu suatu saat nanti dia dapat hidayah. Makanya Bulaga masih terngiang-ngiang. Sebuah falsafah-falsafah indah dari Lampung itu. Bagaimana tidak indah? Hidup ini harus banyak bersabar. Benar-benar. Hidup ini harus banyak qanaah. Iya, Menerima apa yang telah diberikan Yang Maha Kuasa. kita bersyukur itulah. Mudah-mudahan kalau kita banyak-banyak bersabar akan indah pada waktunya. Nah, ini yang dicari. Ya Allah ya Iya. Karim. Semakin besar pohon itu semakin besar juga angin yang Nah. menepanya. Ternyata kaya itu bukan harta benda. Bukan. Kaya itu Kayak hati kita. hati kita, iya. Harta benda hanyalah alat, ya jembatan, titian kan? Kalau harta itu Bulaga, Nah, itu dah seperti hayalan dongeng belaka. iya, iya. Itu mobil itu hanya rongsokan. Iya, iya, iya. Harta benda yang dibawa mati. Itu tidak ada yang nyampe ke sana. Iya, iya. Sebelum matilah kita harus beramalkan harta itu. Benar, benar. Kalau sudah mati nanti, anak yang makannya durhaka lah ceritanya. Iya, iya. Itu kan. Benar, benar. Makanya kita ini hidup ini banyaklah beramal. Iya. Karena amal lah yang dibawa. Benar, benar. Jadi berarti menghadapi Perdi ini jangan sampai kita terbawa emosi. Iya, itu satunya. Karena semakin dia dilawan, semakin tekanan jiwanya sangat luar biasa. Iya, ya sama saja kita ikut iblis kalau kita Nah, emosi. kalau Bung Lega sudah menyampaikan ke sana, mudah-mudahan ini bisa Iya. dikontrol. Karena banyak orang tua membunuh anak kandungnya sendiri. Banyak sekali, banyak sekali. Sebaliknya anaknya juga banyak juga yang membunuh orang tuanya. Iya, Saya khawatir Ki Jagabaya. Kalau Perdi ini tidak cepat-cepat disadarkan, walaupun dia bukan membunuh ayah kandungnya, dia akan membunuh orang lain juga. dampaknya ke sana Bung Lega. Jadi satu jalan, Bung Lega harus tahu siapa di belakang mereka ini. Iya, 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 iya. Benar-benar. Kata orang kalau nggak ada jarum, pasti Iya. ada penelitinya di situ. Iya. Maaf nih Ki Jagabaya, masih terasa sakit Ki Jagabaya. Tapi sudah nggak ada sama Bang Lampung. Sudah. Di ini. Berlaku juga masih meraba-raba, masih menerawang sebenarnya. Dia juga menerawang begitu dahsyatnya ilmu seseorang yang telah memberikan kepada mereka ini. Luar biasa. Luar biasa berlaku. Ya. Baru kali ini saya temukan dahsyatnya ilmu mereka yang telah menginjak. Kalau sekedar menginjak-injak mudah sekali, madu juga bisa sembuh. Astagfirullahaladzim. Tapi itu bukan hanya diinjak-injak, tapi ada ilmu-ilmu hitam pada diri mereka. Luar biasa. Berarti mereka ini dapat sebuah ilmu hitam itu dari mana? Nah itu tadi. Iya. Itu semua perlu kita selidiki Ki Jagabaya. Karena kita juga tidak mau suuzon buruk sangka dengan mereka kan. Iya benar-benar. Akan memperbanyak dosa kita saja kan. Jadi ini perlu penelitian yang begitu cermatnya sehingga kita tidak asal menuduh. Iya. Allahu Akbar. Jadi Ki Jagabaya juga sudah lama tidak muncul Ki Jagabaya. Hampir Bulaga kan Bulaga sering lihat nih live streaming Ki Jagabaya
apakah Ki Jagabaya sakit, namanya jauh ya. Ya benar. Jarak dari Gubuk Bulaga ke kediaman. Oh, sangat jauh lah. Jagabaya. Iya. Perjalanan kita kalau kendaraan 1 hari. Allah. Belum naik ke bukitnya lagi. Ya Allah ya. Sangat jauh benar. Jadi bukan tidak sayang, bukan tidak rindu dengan sahabat saudara, bukan. Ya karena di sini juga kan masih banyak yang harus dihadapi Ki Jagabaya. Iya. Jadi ngomong-ngomong, siapa namanya Warman Jombang itu bagaimana? Preman yang tidak ada tata krama itu, sombong sekali dia. Jadi setelah mencurinya kitab Kibuit Menguntapa itu, Iya, iya. jadi beliau itu sekarang ini tak muncul-muncul. Tidak pernah muncul. Iya. Apakah dia lagi mengodok kitab itu? Bisa jadi. Iya, karena kitab itu sudah kami cari di Bukit Tengkorak itu. Petunjukannya sudah dapat, tapi susah kami untuk menyampai ke atas. Iya. Karena Warman Jombang ini kita nggak tahu aliran dari mana, ya kan, siapa gurunya. Karena manusia ini sangat susah, palanya aja hitam. Iya. Tapi kalau kita tahu aliran dari mana, kita tahu kuncinya. Iya. Kalau bukannya itu. Nah, tapi alhamdulillah karena ada yang satu kitab yang tidak bisa dibuka. Walaupun bisa dibaca arsananya, tapi dia kuncinya tidak akan bisa tahu. Tidak bisa dibuka. Nggak bisa. Iya. Itulah. Dia hanya sekedar memiliki kertas. Nah, itulah. Jadi suatu saat nanti kemungkinan aku nanti minta tolong sama Bung Waga, sama-sama seterbang Insya Allah Bung Waga akan Ya. siap selalu Ki Jagabaya, karena begini. Seorang kesatria sejati, ya, dia lebih mementingkan keadaan saudaranya daripada kepentingan pribadinya. Ya benar. Kadang-kadang begini Bung Laga. Karena sahabat itu dari 100 sahabat paling ada 1-2 yang bertanggung jawab dengan nyawa kita. Ini ketika kita susah dia ketawa, ketika kita ada dia merapat. Itu sahabat. Jadi itulah karena saya tahu di belakang dan depan sosoknya Bung Laga, makalah aku malam-malam datang ke sini. Terima kasih Ki Jagabaya, karena tujuan kita sebenarnya pengen ngobrol dengan Wak Kari. Namun apa hendak dikata, Wak Kari dalam keadaan kurang sehat badan. Jangan dibangunin. Suatu saat nanti saya kesini lagi bisa turami dengan Wak Kari. Jadi seolah-olah mau pamit saja, apa namanya Jagabaya, apa udah mau pulang? Ya karena saya di ngojek saya nih. Allahuakbar. Jadi motor yang lama dijual? Jual. Jadi saya nih ngojek dengar kabarnya Bung Laga, ceritanya dihabisi anaknya, apa benar atau tidak kan? Dan bagaimana, sekedar penasaran, bagaimana dengan padepokannya, masih banyak yang ngaji-ngaji murid-murid? Alhamdulillah, alhamdulillah ya, alhamdulillah. Dan membaktikan apa namanya ilmu kita Ki Jagabaya, karena itu ilmu yang akan bermanfaat itu apabila kita sebarluaskan. Iya, kalau harta tuh habis, kalau ilmu nggak habis. Ya. Iya. Jadi ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah dan anak. Amin, amin. Doa anak yang soleh. Iya benar. Kita soleha. Iya. Oke sahabat-sahabat semua, terima kasih banyak karena terus memantengin, mengikuti channel-channel dari Wak Kari Channel. Sekali lagi dukung Wak Kari dengan cara di like and di share serta di subscribe selalu. Dukung juga saudara kita, sahabat sejati, guru besar Ki Jagabaya dengan cara di like and di share, ditekan tombol loncengnya, biarkan terus menyala sahabat-sahabat semua, agar para sahabat-sahabat tidak ketertinggalan dalam menonton notifikasi-notifikasi video-video terbaru dari Ki Jagabaya. Amin, amin. Dukung juga Bung Laga dengan cara di subscribe, karena subscribe itu gratis sahabat-sahabat semua. Terima kasih sahabat-sahabat semua atas segala perhatiannya, dan mohon dimaafkan atas segala kekurangan. Usikum wa nafsu wa iyaya bitaqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.